Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja cerita kali ini. Oke. Bab 801 Umpan suara mendesing, tubuh Ji-Fei melesat seperti anak panah yang tajam, dan dia meraih gadis kecil yang sedang mengacungkan pisau tajam dan ingin membunuh Tong-Tong. Sekarang Ji-Fei telah memutuskan bahwa gadis kecil inilah yang ingin membunuhnya dan Li Ruoxi kemarin. Sebenarnya ia sempat curiga saat melihat rambut gadis kecil itu. Namun ia tidak menyangka kecelakaan ini akan menimpa Tong-Tong. Ceroboh dan kehilangan Jingzu, berhenti, kalau tidak, istrimu akan mati. Wanita tua itu berteriak dari belakang. Bang! Ji-Fei telah menarik kaki gadis kecil itu dengan tangan kirinya dan meraih pergelangan kaki kanan gadis kecil itu di tangannya, dan pada saat yang sama, dia menangkap Tong-Tong dengan tangan kanannya. Tubuh gadis kecil itu sangat fleksibel. Dia berbalik 180 derajat, melambaikan belati di tangannya, dan menusuk leher Ji-Fei. Ji-Fei memeluk Tong-Tong dan tidak mampu melawan. Dalam kegelisahannya, dia langsung melemparkan Tong-Tong ke arah Sui Muhan yang sedang berlari ke arahnya. Sui Muhan menangkap Tong-Tong, tetapi karena kelembaman, dia langsung duduk di tanah. Bang! Ji-Fei meraih tangan gadis kecil yang memegang belati itu, dengan cepat melompat ke tanah, dan menoleh untuk melihat wanita tua di pintu masuk taman hiburan. Belati bercahaya putih di tangannya diletakkan di leher Li Ruoxi. Aku benar-benar tidak menyadarinya. Yang sangat disukai Ji-Fei di hatinya sebenarnya adalah Sui Muhan, seorang wanita yang telah melahirkan seorang anak. Setelah wanita tua itu selesai berbicara, dia tertawa keras. Ji-Fei tidak menyelamatkan Li Ruoxi, tapi Tong-Tong, yang membuat mereka membuat kesimpulan. Lepaskan istriku, Ji-Fei menjabat gadis kecil di tangannya. Gadis kecil itu menangis kesakitan. Li Ruoxi merasakan sakit seperti sayatan di lehernya. Mata Ji-Fei langsung dipenuhi rasa dingin, dan aura pembunuhnya lebih dingin dari gunung es di Antartika. Pihak lain membunuhnya untuk kedua kalinya, dan dia jelas tahu bahwa orang-orang di sekitarnya jelas bukan orang biasa, dan dia tidak ingin membuang waktu. Kamu tidak perlu tahu siapa kami. Kamu hanya perlu tahu bahwa kalian berempat akan mati hari ini. Wanita tua itu berkata dengan tegas dengan wajah bangga di wajahnya. Aku juga memegang sanderamu di tanganku. Apakah kamu juga ingin dia mati? Ji-Fei mengangkat gadis kecil itu dan berkata, jika kamu berani membunuhnya, aku jamin kematianmu akan lebih buruk lagi. Wanita tua itu memandangi gadis kecil itu. Gadis kecil itu berkedip dan menatap Ji-Fei. Kamu tidak bisa membunuhku. Ji-Fei tercengang. Kenapa? Karena kamu diracuni. Gadis kecil itu tertawa. Ji-Fei tertegun sejenak. Dia melihat lengannya dan melihat lengannya menjadi hitam dengan cepat. Kamu punya racun? Setelah Ji-Fei selesai berbicara, tubuhnya bergoyang dan tangannya tanpa sadar melepaskannya. Gadis kecil itu langsung melompat ke tanah dan melirik ke arah Ji-Fei dengan tatapan mengejek. Kamu pintar, tapi kamu juga terlalu ceroboh. Kamu begitu bodoh kemarin malam hingga kamu hampir mati dalam ledakan. Hari ini, kamu adalah tertipu lagi. Kamu sudah mati sebelumnya. Orang-orang di tanganmu pasti babi. Wanita tua itu juga memiliki senyuman di wajahnya. Jangan bicara omong kosong dengannya. Hadapi orang-orang seperti itu secara langsung. Selesaikan tugasnya dan ayo kembali. Setelah wanita tua itu selesai berbicara, dia melepaskan Li Ruoxi dan berjalan menuju Ji-Fei. Dia tidak menganggap serius Li Ruoxi. Menurutnya, mereka yang membunuh Ji-Fei semuanya sudah mati. Ji-Fei terbaring di tanah sekarang.
seluruh tubuhnya menjadi hitam, seolah-olah dia merangkak keluar dari tumpukan batu bara, tidak bisa bergerak. Suami, Ji Fei, ayah, Li Ruoxi, Sui Muhan dan yang lainnya berteriak cemas dan bergegas menuju Ji Fei, ingin melindunginya. Namun tubuh gadis kecil itu bergoyang, dan mereka merasakan mata mereka kabur, dan tubuh mereka seperti disentuh. Lalu mereka berdiri di sana, tidak bisa bergerak. Wanita tua itu telah berjalan ke arah Ji Fei, menatap Ji Fei yang tergeletak di tanah, dan berkata dengan ekspresi cermat, "Ji Fei, kamu sedang dalam perjalanan hari ini." Pisau tajam di tangannya menusuk jantung Ji Fei. Li Ruoxi, yang tidak bisa bergerak, merasakan penglihatannya menjadi gelap. "Sayang, aku akan mati bersamamu." "Ji Fei, aku juga rela mati bersamamu," Sui Muhan berteriak dengan cemas. Engah, pisau itu menusuk tubuh, mengeluarkan suara seperti menusuk balon. Hati kedua wanita itu hancur, dan mereka hampir pingsan. Gadis kecil itu berdiri di dekatnya dengan ekspresi santai di wajahnya, seolah-olah yang dia bunuh adalah manusia, babi, atau domba. Berdebar, suara mayat jatuh ke tanah terdengar, dan gadis kecil tertegun. Ji Fei terbaring di tanah, bagaimana dia bisa mengeluarkan suara jatuh? Dengan cepat menoleh untuk melihat, Ji Fei sudah berdiri di depannya. Saat dia mengedipkan mata pada Li Ruoxi dan Sui Muhan, warna hitam di tubuhnya telah menghilang, seolah-olah disihir. Tercengang saat melihat pemandangan ini. Detik berikutnya, saat dia hendak melarikan diri, tangannya ditangkap lagi. Bereaksi cepat dan menusuk arteri utama di leher Ji Fei dengan pisau tajam di tangannya. Patah, Ji Fei mengangkat tangannya dan menepuk tangan dengan sekejap. Pisau tajam itu jatuh ke tanah dengan suara yang tajam. "Ah!" berteriak. "Siapa kamu?" Suara pertanyaan dingin Ji Fei terdengar. "Bunuh aku, mau mati." "Tidak semudah itu, Patah." Ji Fei menepuk bahu lagi. "Ah!" berteriak lagi. Tubuhnya terdengar seperti tulang retak, bang bang bang. Tangan Ji Fei terus menamparkan tubuh Tubuhnya terus mengeluarkan suara, dan pemandangan ajaib muncul. Yang semula setinggi tong-tong mulai membesar, dan akhirnya berubah menjadi wanita mungil dengan tinggi sekitar 1,60 meter. Satu-satunya perbedaan adalah dia memiliki wajah baby face. "Ini, kamu, bagaimana kamu tahu?" memandang Ji Fei dengan ngeri dan bertanya. "Apa susahnya ini?" Ji Fei bertanya dengan nada menghina. Kamu sudah menemukannya sejak lama?" Ji Fei mencibir. "Kamu ingin meledakkan suami dan istri kita kemarin lusa. Bukankah aku akan lebih waspada? Lalu kenapa kamu tidak mengambil tindakan secara langsung saat kamu melihat kami tadi?" "Saya pikir saya akan mendapatkan lebih banyak informasi, tetapi saya tidak mengharapkan Anda untuk mengambil tindakan." Brengsek, tahu dia telah dibodohi dan dikutuk dengan marah. Ji Fei mengkliknya beberapa kali dan melemparkannya langsung ke tanah. "Kaulah yang pantas mati. Sekarang pikirkan bagaimana kamu akan mati." Setelah mengatakan itu, dia berjalan mendekat dan melepaskan ikatan titik akupuntur Li Ruoxi dan Sui Muhan. Suami, Li Ruoxi langsung memeluk Ji Fei dan menangis. "Tidak apa-apa, jika aku tidak bertindak sebagai umpan, dia mungkin akan membahayakanmu." Ji Fei berkata di telinga Li Ruoxi. Li Ruoxi merasa lebih bahagia lagi. "Aku rela mati untukmu." Ji Fei menyeka air mata Li Ruoxi dan berkata, "Istri bodoh, mengapa kamu harus mati jika kamu begitu baik? Kami belum punya anak." "Puff,"
Li Ruoxi merasa terhibur dengan kata-kata Ji Fei. Ji Fei memandang Sui Muhan. Tidak apa-apa, hanya saja aku tidak bisa makan hari ini. Sui Muhan tidak berpikir untuk makan. Jadi dia segera menggelengkan kepalanya, asalkan tidak apa-apa. Ji Fei menelepon Yao Guangbiao, yang dengan cepat membawa orang untuk menangani kejadian tersebut dan mengirim orang untuk membawa pulang Li Ruoxi dan Sui Muhan. Demi keselamatan Sui Muhan, biarkan dia pergi ke Taman Longxiang. Ji Fei langsung mengambil KR, melemparkannya ke dalam mobil, dan pergi. Bab 802 Gang Suzong Tepi Laut. Ji Fei membawa KR dan berjalan menuju laut. Lepaskan aku akan membunuhmu, KR berteriak sambil berjalan. Ji Fei mengabaikannya sama sekali dan datang ke pantai ketika ombak menerjangnya. Ledakan, Ji Fei melemparkan KR langsung ke arah laut, seperti melempar batu. Ah! KR berteriak di udara. Dia menatap laut di depannya dengan mata terbelalak. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Tapi dia terlalu sedih untuk bergerak atau melawan. Pada akhirnya, saya hanya bisa memejamkan mata dan jatuh ke laut dengan bunyi gedebuk. Patah, ombak menerpa wajah KR, dan KR menjerit kesakitan, merasa seperti tikus yang tenggelam. Saat berikutnya, dia telah kembali ke pantai, tetapi menjadi tikus yang tenggelam. Ji Fei, jika kamu laki-laki, bunuh saja aku. Penghinaan Ji Fei membuat KR sangat marah dan kesal, dan dia berteriak dengan marah pada Ji Fei. Ji Fei tidak berkata apa-apa, tapi mengambil KR lagi dan melemparkannya ke laut. Adegan yang sama lagi, malam adalah saat air pasang dimulai. Setiap kali Ji Fei melemparkannya ke bawah, ombak yang dihadapi KR akan semakin besar dan ganas. KR masih berteriak dengan marah pada awalnya, namun pada akhirnya dia dengan cepat kelelahan dan pingsan total. Ketika dia akhirnya tersapu ombak ke pantai, dia tidak bisa bergerak lagi. Ji Fei berjalan ke arah KR, melihat pakaiannya yang basah, langsung menarik kakinya, dan menyeretnya ke pantai menjauh dari air seperti anjing mati. Seluruh tubuh KR tertutup pasir, terutama rambutnya yang penuh pasir. Saat ini, jika aku berdiri di atas kepalaku, rambutku mungkin akan mulai turun hujan. Dia telah mendapatkan kembali kekuatannya dan menatap Ji Fei. Hatinya dipenuhi amarah dan dia ingin membakar Ji Fei sampai mati. Kamu tidak perlu melihat. Aku baru saja merekam adegan itu dengan video. Ji Fei Yun berkata dengan ringan, "Puh, sialan mesum." KR sangat marah atas siksaan Ji Fei dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dengan marah. Jangan khawatir, saya tidak akan menanyakan berita apapun atau apapun tentang organisasi Anda. KR tertegun sejenak, menatap Ji Fei dengan ragu. Alasannya sederhana, saya tidak perlu melakukan hal-hal sia-sia ini. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Saya akan langsung mempublikasikan video Anda dilempar ke laut seperti anjing mati. Saya yakin organisasi di belakang Anda akan meledak dan datang berbondong-bondong. Saya akan membunuh mereka sebanyak yang mereka datang. Untuk itu, Dahi, ketika KR mendengar penjelasan dan ide aneh Ji Fei, dia merasa dia aneh sekarang, dan dia sedikit bingung. Apakah orang ini gila? Apakah kamu tidak takut diburu setiap hari? Mendengus, karena kamu sangat ingin mati. Lakukan saja sesukamu, tidak ada yang akan peduli. Setelah KR selesai berbicara, dia menutup matanya. Dia tidak percaya Ji Fei bisa sebodoh itu meminta kematian. Ji Fei telah mengklik ponselnya dan dengan cepat memasuki situs web yang hanya diketahui oleh orang-orang di dunia bawah tanah. Apakah menurutmu saya bisa meletakkannya di sini?
Ji Fei menyerahkan layar ponselnya kepada KR. KR melihat halaman web itu berwarna merah dengan darah dan tengkorak mengambang di dalamnya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar. Kamu, bagaimana kamu tahu alamat situs web ini? Ini adalah tempat di mana misi diterima di dunia bawah tanah. Semua misi pembunuhan tersembunyi diterima dari sini. Meskipun dia terorganisir dan banyak tugas yang diberikan oleh organisasi, dia masih sangat jelas tentang situs murid darah ini. Karena kamu juga tahu kalau tempat ini berguna, itu bagus. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia mengklik untuk mengunggah. Tidak mau, wajah KR langsung pucat. Karena dia tahu begitu berita itu menyebar, dia akan mati dan bahkan organisasinya akan musnah. Alasannya sederhana. Kebencian itu saling menguntungkan, yang membedakan hanya tahu atau tidak tahu. Tidak apa-apa, Ji Fei telah mengklik untuk memilih dan akan mengunggah. Saya dari Suzongland. KR merasa ngeri dan langsung memberitahu organisasi tersebut. Gang Sichuan, Ji Fei bertanya. KR mengangguk, ya, itu adalah organisasi yang berspesialisasi dalam membunuh orang. Siapa yang memintamu membunuhku kali ini? KR menggelengkan kepalanya. Jangan bilang, tidak. Apakah karena kami tidak punya uang untuk misi ini, dan kami ditugaskan langsung oleh atasan kami? Siapa yang menugaskannya? KR menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Berapa banyak dari kalian yang ada di sini? Kali ini kami akan membunuhmu. Hanya kami berdua. Siapa yang satunya? Supo. Oh, menurutku lebih baik memanggil ibu mertuanya yang sudah meninggal. Ji Fei memikirkan wanita tua yang dibunuh olehnya dengan berpura-pura diracuni, dan bercanda sambil tersenyum. Jika kamu tidak melakukan serangan diam-diam dan posu ceroboh, menurutmu apakah akan mudah untuk membunuhnya? KR menunjukkan rasa jijik. Ngomong-ngomong, salah satu dari kalian sudah mati dan yang lainnya adalah tawananku. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Bunuh aku? Aku sudah memberitahumu informasi kuncinya. Selama kamu tidak mengunggah videonya. Aku berjanji tidak akan mengunggah video itu. Tapi sepertinya aku tidak tertarik untuk membunuhmu. Kamu? Apa maksudmu? Maksudku sangat sederhana. Bunuh kamu, itu akan mengotori tanganku. Sialan, kamu benar-benar bukan laki-laki. KR sangat marah ketika dia diabaikan seperti ini dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Patah, Ji Fei menamparkan tubuh KR, dan KR merasakan getaran di sekujur tubuhnya. Lalu dia bisa bergerak, gulungan. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berdiri dan pergi. KR tertegun, kamu melepaskan aku, dia tidak bisa mempercayainya. Ji Fei tidak mengatakan apa-apa dan sudah pergi. KR melihat punggung Ji Fei, sedikit bingung. Di dalam mobil, kirim seseorang untuk mengikuti KR ini, lalu selidiki Gang Suzong. Patah, setelah Ji Fei selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Phoenix di sisi lain telah bergerak cepat. Ketika Ji Fei kembali ke villa nomor 1 di Longxiangyuan, Jiang Qing sudah memasak. Li Ruoxi dan Sui Muhan sama-sama memiliki pemahaman yang diam-diam dan tidak berbicara, apalagi bertanya. Hal ini membuat Jiang Qing tidak sadar dan tidak terlalu takut. Sui Muhan sudah tidak asing lagi dengan tempat ini dan sudah pernah tinggal di sini, jadi wajar saja. Makannya biasa saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada pukul 8 malam, Ji Fei melihat Feng Huang di luar villa. Dia duduk di mobil Feng Huang, dan Feng Huang menyerahkan setumpuk kertas kepada Ji Fei. Raja Naga, Gang Suzong adalah organisasi pembunuh misterius di Kerajaan Naga. Misterinya tidak lebih buruk dari misteri Long Tang dan Hongmen.
Hanya saja memang benar mustahil untuk mengetahui bagaimana jalur Suzong ini dikembangkan. Ji Fei melihat-lihat tumpukan kertas yang diberikan oleh Feng Huang dan melihat ada beberapa catatan rahasia tentang pembunuhan di Suzong Land. Setiap catatan sangat mengejutkan. Ji Fei telah mendengar tentang banyak orang yang terbunuh, bahkan telah membuat khawatir dunia bawah tanah. Tapi aku tidak menyangka bahwa sebenarnya Suzong Land yang melakukannya. Apa yang terjadi dengan KR? Aku sudah melepaskannya. Ji Fei mengangguk. Lumayan, lepaskan. Apa selanjutnya? Anda mengirim pesan tentang Suzong Eli di situs murid darah. Melempar batu untuk menanyakan arah, Phoenix bertanya. Ji Fei menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, seperti satu batu yang menimbulkan ribuan gelombang. Mata Phoenix dipenuhi rasa ingin tahu. Sekarang Long Tang dan Hong Men adalah musuh kita. Jika kita memprovokasi Suzong Eli saat ini, haruskah kita meminta mereka datang ke sini lebih awal? Tidak tepat. Ji Fei melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Phoenix masih ingin berbicara, tapi akhirnya menahannya. Jangan khawatir dan terapkan. Bos yang sedikit lebih besar akan segera keluar. Kalau begitu, kita bisa memberinya kejutan. Oke, Raja Naga. Phoenix pergi. Ji Fei berpegangan pada pagar pembatas di atap gedung dengan kedua tangannya. Gang Sichuan. Tidak ada gang yang misterius. Bersambung.